وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah masjid yang berbarakah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Baru saja Allah melimpahkan rahmat-Nya berupa hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun di tempat kita, di negeri kita menjadi sayyidun nafi'ah, hujan yang penuh manfaat, penuh barakah. Tak lupa salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita bersalawat tasbih satu kali bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil li zalimin bi zalimin wa ahrisna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari pengajian kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustaz Ujang Supriyatna yang akan menyampaikan masalah akidah, masalah yang paling mendasar dalam Islam, kepada beliau tafadhol Ustaz. Sampai menjelang Isya syukur-syukur ada tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Para al-mukarramun yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani ataupun rohani, sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan amal kita setelah kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah bekal untuk kita melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan harapan kita adalah ingin berbahagia di dunia dan berbahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pertemuan yang lalu adalah atau pada beberapa hari ya, satu hari saya tidak bisa ke satu kali bertepatan dengan waktu itu sedang berobat. Jadi insya Allah sekarang kita akan lanjutkan metode kajian kita dalam masalah akidah adalah metode soal jawab, supaya lebih praktis, mudah kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dalam bahasa Arabnya idza qila laka
Karena di Indonesia ya agama ada berapa sih yang diakui di Indonesia? 6 atau 7 yang diakui oleh negara. Ya. Ada agama ya pertama Islam, Kristen aja ada 2 kan? Ada Protestan dan Katolik, Buddha, Hindu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa malah. Ya, kalau Zoroaster nggak ada ya, kita Shinto nggak ada. Ya. Oleh karena itu kita harus tegas bahwa apabila ditanya apa agamamu, ya jelas bahwa kita jawabnya adalah Islam. Islam agama, atau agamaku adalah Islam yang hak, yang benar. Tidak ragu-ragu. Islam apa? Nggak pakai Islam apa? Apakah Islam Nusantara atau Islam Arab? Tidak, kita apa agamamu Islam saja. Tidak mesti pakai Islam Nusantara, Islam Arab, Islam ini, Islam itu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada istilah Islam yang lain. Dari mana kita dapat bahwa kita beragama Islam itu atau nama agama kita Islam? Di Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Secara terjemah begitu. Inna dina indallahil Islam. Apa itu Islam? Nah, kalau tadi agama Islam, agama itu kan bukan bahasa kita, itu bahasa Sanskerta. A, kalau kata orang Sanskerta nih, A tidak gamak kacau. Kalau begitu tidak cocok buat Islam nanti. Ya, jadi tidak semudah itu. Ya, atau kita ngomongnya dinul Islam. Din bisa diartikan tata kehidupan, tata cara hidup, dinul Islam. Yang berarti kita harus mencari apa itu terminologi dari Islam itu sendiri, tata kehidupan, ya, cara-cara hidup yang Islami. Makna Islam ada beberapa arti. Islamul wajhi, ya. Kadang Islamul wajhi adalah menundukkan wajah. Jadi menundukkan wajah kepada tata kehidupan yang Allah turunkan. Ini secara total menundukkan wajah kita ngomongnya wajah, padahal bukan hanya wajah. Ketika kita menghadap Allah, ini wajahtu wajhiyah, bukan hanya wajah. Jadi bisa pengertiannya kita ngomongnya wajah, ada istilah bahasa Sunda mah tekak terpombenget nah, ya, atau sektor muka. Kita kepada Allah wajah itu apa itu menyetorkan muka. Ini wajah itu wajhiyah. Sesungguhnya aku ya menghadapkan wajahku. Padahal menghadapkan seluruh ya fisik dan mental kita, jasmani dan rohani kita kepada siapa? Lillahi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi, kepada Allah. Jadi ngomongnya wajah. Ya, pengertian wajah itu bisa artinya adalah secara fisik kita, jasmani dan rohani. Atau Islam itu bisa diambil dari istaslama. Ya. Istaslam itu apa? Tunduk. Orang Islam harus tunduk kepada aturan Allah. Harus tunduk kepada konsep Quran dan Sunnah Rasul. Kalau nggak tunduk, ya tidak taslim namanya. Jadi bagaimana Quran ya berfirman, apakah itu perintah atau larangan atau kabar berita? Kita harus menerima apa adanya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tunduk saja, berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita memang Muslim. Jadi dinul Islam, tata kehidupan yang berserah diri, yang tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau tidak
atau bersih. Ya, jadi Islam itu al-Islamu nadhifun, Islam itu suci, Islam itu bersih, tidak kotor. Baik itu qalbu ataupun ucapan atau perbuatan hendaknya bersih. Hendaklah tidak ada tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Al-Quran dan Sunnah itu semata-mata wahyu Allah. Jadi jangankan dari kita, Rasulullah sendiri tidak memasuki, misalnya mengarang ayat, menambah ayat, atau Rasulullah misalnya di dalam hadisnya adalah karangan sendiri. Itu wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata-kata datang dari hawa nafsu, bukan dorongan nafsu emosional atau syahwat. Nah, akan tetapi apa yang Allah wahyukan. Jadi baik Al-Quran ataupun hadis itu adalah wahyu yang mutlak kebenarannya. Jadi tidak akan salah apabila kita berpedoman, ya, beragama dengan konsepsionalnya, dengan ideologisnya dari Al-Quran dan Sunnah. Justru kalau hasil pemikiran, walaupun manusia banyak berkumpul, lalu hasil pemikirannya atau hasil diskusinya konsensus, lalu nggak bisa dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Pasti relatif, walaupun itu konsensus, katakanlah anggota MPR DPR. Walaupun itu pendapat jamaah, tidak akan bisa, ya, senilai apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian assalam. Assalam itu artinya selamat atau sejahtera. Jadi kalau ada assalamualaikum, keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian. Hendaknya kita membuat orang selamat dan sejahtera, apalagi kalau jadi pimpinan. Gitu. Bagaimana upaya kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, ya, dan masyarakat kita. Kalau kita pemimpin berarti rakyat kita harus diselamatkan. Dari apa selamat? Selamatul insan fi lisan, ada gitu. Selamatnya manusia dengan menjaga lidah. Oh, kalau pejabat ngomong sembarangan ini bencana. Apalagi bikin keputusan-keputusan, ya, yang sifatnya mencelakakan. Ini bertentangan dengan Islam. Jadi walaupun KTP-nya Islam, kartunya Islam, tetapi isinya adalah tidak ada upaya untuk menyelamatkan, justru malah untuk mencelakakan dan tidak mensejahterakan. Ini secara akidah dia murtad, kufur. Ya. Walaupun dia nggak mau menerima kalau disebut murtad, disebut kufur, menentang, ya, bertentangan dengan tidak mensejahterakan, tidak menyelamatkan, itu secara akidah. Saya katakan secara akidah, mungkin orang nggak merasa bahwa dia itu sudah murtad, sudah tidak Islami lagi. Nah, oleh karena itu ada lagi istilah silmi. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam perdamaian. Jadi silmi itu damai secara utuh, secara menyeluruh. Damai, sejahtera itu bahasa Islam. Ya, selamat, tunduk, patuh, taat itu bahasa dinul Islam. Tata kehidupan yang menundukkan wajah kepada Allah. Ya, tata kehidupan yang bersih, yang suci, tata kehidupan yang damai dan sejahtera. Harusnya begitu, tidak sebaliknya. Nah, kita sangat berbahagia kita beragama Islam ini. Baik beragama Islam karena turunan, ya, ataupun orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau kita ditanya, banggalah kita bahwa kita adalah beragama Islam. Yang kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah
khalqihi wa arsala bihi rusulah. Sesungguhnya agama, sesungguhnya tata kehidupan yang Allah ridho, bahasa kitanya itu, terhadap makhluknya, dan Allah mengutus ya dengan Islam itu Rasulnya. Jadi Allah mengutus Rasul membawa Islam. Kalau dilogikakan gitu, bahwa Allah mengutus seorang laki-laki membawa Islam sebagai tata kehidupan. Nah, apa konsepnya? Al-Quran, hidayah atau al-huda. Quran sebagai pedomannya, Islam sebagai agamanya. Jadi secara konsepsional ada Al-Quran, ya. Secara kelembagaan, lembaganya Islam. Operasionalnya sudah Rasul, jadi tidak sulit lagi, sudah jelas. Bagaimana kita supaya hidup kita benar sesuai dengan yang Allah kehendaki? Buka saja Al-Quran, buka Sunnah Rasul hadis, pasti benar. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasul. Taraktu fikum amrayn, telah aku tinggalkan buat kalian dua pusaka. Taraktu, aku telah tinggalkan, sudah. Fikum amrayn, buat kalian dua pusaka. Yang dua pusaka ini ma'in tamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada yang dua ini, yakni Al-Quran dan Sunnah, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Pakai lan, kalau lan itu hal istiqbal, artinya tidak mungkin, tidak akan sesat selama-lamanya. Lalu dijelaskan apa itu yang dua, kitab Allah wa sunnah Rasuli, kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi tidak ragu-ragu lagi, kita tidak ada mengikuti itu Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika karena Quran itu ada ayat muhkamat dan mutasyabihat yang tidak pakai repot lagi, itu kalau ayat muhkamat gampang, tapi mutasyabihat ini yang perlu pemikiran warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, bukan sekapasitas kita, bukan selevel kita. Para alim ulama mujtahidin juga tidak sama ketika memahami ayat mutasyabihat. Sehingga kita tinggal ittiba saja, kalau begitu mengikuti saja pemahaman para salafus salih. Jadi kalau kita ditanya agama apa, tentu kita tidak ragu-ragu lagi bahwa kita beragama Islam. Ketika kita ditanya akidahnya apa, nah ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus itu? Karena ya, yang kata Rasul, prediksi Rasul, kelak di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Bidang akidah itu, yang 73 itu bidang akidah. Ya, bidang akidah yang kita kenal dengan Syiah, yang kayak gitu, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Sabaiyah, yang kayak gitu, Musabbihah, Mujassimah, yang kayak gitu-gitu. Dan hitung-hitung, dihitung 72. Satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah saja ada 22 cabang, 22 macam. Belum Khawarij, banyak. Ya, bukan hanya di mana, bukan hanya di Iran, di Syam, di apa? Sekarang di Indonesia sudah banyak Syiah. Cuma Syiahnya bentuknya macam-macam. Ya, jangan-jangan kita tidak tahu bahwa kita sudah ke bawah paham Syiah. Gitu. Makanya kita harus tahu juga. Nanti insya Allah kita akan membongkar itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain sebagainya yang 73 itu seperti apa, dan kita akan bandingkan
mana misalnya katakan mana Ahlussunnah, mana Syiah, mana Ahlussunnah, mana Ahmadiyah, mana Ahlussunnah, mana Tariqah, mana Ahlussunnah, ini kita akan bandingannya supaya kita tahu oh kita ada di sini. Ya, kita ada di sini. Kalau ada umur, ya panjang umur serta sehat, insya Allah kita akan gali itu supaya kita tahu. Jangan-jangan kita udah ada di situ, kita tidak tahu. Oh, dikira saya bukan Syiah, padahal udah ke bawah. Itu tidak tahu. Oh, tahu-tahu kenapa bubur bodas 10 Asyura ini Syiah, 10 Muharram bubur adakan upacara misalnya 10 Muharram bubur bodas. Oh, yang bubur ini yang dimaksudkan adalah darahnya Husain misalnya. Gitu. Ada misalnya ada zikir-zikirnya doa, tidak tahu kita bahwa kita sudah terjebak. Ya. Bahwa nanti bicara Imam Mahdi akan ini. Kita tidak tahu bahwa oh ini udah kejebak, kita udah masuk ke situ, tidak tahu bahwa ada orang Syiah mengajarkan. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah kita nggak murni, udah kecampuran, udah terkontaminasi. Ya, belum Khawarij lagi nanti, ya, Khawarij yang langsung menghukum orang tidak pakai ini haram, tidak pakai ini bid'ah, tidak pakai ini halal, darahnya bisa begitu. Dan, tapi kalau kita sambil mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dulu, dipahami dulu, nanti ketika ada keluar nyeleweng dari sini, oh ini berarti yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita ditanya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita mengikuti Rasulullah dan sahabat, tetapi sahabat yang distresinya oleh Rasulullah adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Stresinya lebih ditekankan. Wajib kalian atau seharusnya kalian mengikuti sunnahku, cara aku dan khulafa'ur rasyidin. Kan sahabat banyak. Ya. Nah, itu yang kita wajib ikuti. Ketika nanti yang misalnya bukan hadis tetapi ini sahabat. Nah, sahabat siapa ini? Utsman bin Affan. Apa Utsman bin Affan? Ya, kalau kita Ahlussunnah ini, Utsman bin Affan itu adalah lebih terkenalnya dengan mushafnya, mushaf Al-Qur'an. Nah, mushaf Al-Quran ini mushaf Utsman. Kalau kita menolak Utsman sebagai khalifah, oh Utsman itu bukan khalifah, Utsman itu pembajak, Utsman itu perampok. Nah, misalnya kan oleh Syekh Muhammad itu Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya tidak sah. Dia itu darahnya halal. Perampok, dia kami dengan neraka. Gitu kalau orang Syiah Sabaniyah yang itu. Qurannya ditolak, enggak sah. Hadisnya ditolak, berarti harus pakai Quran dia Al-Kufi namanya, yang disusun oleh Al-Qulini. Ini nanti dia ngomongnya begitu, yang apa itu ayatnya 3 kali lah Qurannya ketebalannya atau kebanyakan. Nah, kalau datang ke Indonesia bawa yang begitu, terus kaji dulu tidak ketahuan, tahu-tahu bahwa kita udah masuk ke situ. Habis, ya, wadikum. Wah, ini pesan-pesan Rasulullah, katanya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, nanti diangkat itu dongengnya. Ahlussunnah wal Jamaah kalau nggak mempelajari nggak bisa kita kembali. Oh iya, Sayyidina Ali itu nggak mati. Sayyidina Ali itu adalah bukan dibunuh, tapi yang dibunuh bukan Ali, ada yang diserupakan persis kayak Isa, kan gitu. Isa itu mama qataluhu wa qataluhu walakin syubihalahu, tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan, kemudian bisa diangkat ke langit. Begitupun Ali, kata dia. Bahkan Ali itu saking marahnya kepada Muawiyah, yaitu petir yang nyamber saja itu adalah emosi yang marahnya Ali. Gitu. Kalau tidak percaya itu, Anda murtad, Anda kafir, gitu. Dan ada halal. Itu Syiah kalau sudah terang. Itu jangan dianggap bahwa Syiah tidak
Kita tidak tahu nanti penampilan sih oke, karena ya bisa jadi Habib. Nah, kalau namanya sih bisa. Saya turunan Ali, saya turunan Fatimah kan gitu. Fatimiyah Alawiyah. Sangat riskan di Indonesia ini, kan banyak orang yang pulang dari sana. Nah, oleh karena itu kita harus membedainya dengan itikad Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Yang tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk gigit dengan geraham gitu. Jangan sampai asal-asalan kalau belajar akidah kita ini. Sebab sangat riskan sekarang dengan pemahaman-pemahaman yang baru, yang orang bawa kitabnya kita buatan dari Libanon misalnya, dari Beirut tahu ya, kitab yang dikarang oleh Al-Qulini, yang dikarang oleh Imam Khomeini. Sekarang kalau kita ke mana? Ke Gramedia menjelang bulan Ramadan, coba itu lihat di belakang. Banyak kitab-kitab yang baru terbit itu adalah kitab Syiah. Itu amalan-amalan Syiah, segala macam Syiah masuk. Lihat aja literaturnya di belakang. Oh, ini ada imam ini adalah Ja'far Shadiq, ini ada ciri-cirinya nanti ketahuan di situ. Kalau yang biasa membaca, kalau dari kitab, tapi kalau bacanya dari YouTube bisa ketipu. Sebab tidak tahu nanti dia literaturnya dari mana, tahu-tahu sudah dianggap jadi. Maka perlu berguru. Dari manapun kita baca perlu berguru, digurukan lagi kepada yang sudah pengalaman, ya, sudah piawai di bidangnya. Syukur kalau dia sudah katakanlah sangatnya udah jelas. Ya. Kalau orang yang sekolah udah jelas gitu, katakanlah sangatnya bisa ratusan dari belajar fikih dari ini, akidah dari ini, ya, terus bahasa Arab dari ini, lalu dijadikan di ijazahnya itu sudah ijazahnya disahkan ini kan. Tapi kalau belajar dari yang ini ambil tidak bisa diambil. Masuk mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, Adzariko, ya, yang dulu yang katakan dia ada 73 cabang, kita bisa. Beragamanya sama ngakunya Islam. Ya. Sekarang Quran ini, ya kalau apalagi sekarang di Indonesia mau ada Quran Nusantara, nanti Quran berarti Quran yang mushaf Utsman ditolak. Berarti kita udah kufur, murtad kita namanya kalau sudah menolak. Jangankan banyak-banyak, ya, satu kalimat saja Quran kita tolak, itu sudah kufur kitabi, kafir kitabi namanya, kafir terhadap kitab. Itu berarti kita sudah menolak kebenaran Al-Quran. Nah, ketika kita mengakui ada Quran lain, nah, mereka akan merubah Quran. Oh, ini sudah komplit, nggak bisa dipakai ini katanya. Sebab ini sudah tidak toleransi. Nah, udah kalau udah begitu rusak. Ya, jadi jamaah sekalian, ya, kita penting sekali belajar tentang itikad-itikad ini, bukan hanya sekedar sifat 20. Sifat 20 juga penting, ya. Rukun iman, rukun Islam, tetapi bakal iman, bakal Islam, bakal syahadat itu perlu. Kan kita tidak tahu apakah syahadat kita masih katakanlah masih benar kita atau sudah bakal. Islam kita ini masih benar. Ketika toleransi terlalu terbuka, maka bakal Islam kita bisa batal. Ya, ketika kita mengatakan misalnya tidak apa-apa, ya, merubah Al-Quran satu kata dua kata, artinya kita sudah membukakan untuk merubah Al-Quran. Ya, tidak apa-apa, misalnya dia tidak membayar zakat walaupun dia orang kaya, karena negara kita bukan negara Islam. Itu ngomong begitu. Tidak apa-apa kita ikut doa bersama dengan orang kafir, dengan bukan muslim. Itu artinya membuka bahwa kita berdoa kepada selain Allah tidak apa. Dalam kalau Ahlussunnah nggak bisa begitu. Ya, tetap harus iyyaka na'budu
hanya kepada Engkau kami ibadah, patuh taat dulu, tetapi juga konsekuensinya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami juga mohon pertolongan. Minta pertolongannya adalah wasta'in bisabri wassalam, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Gitu. Jadi jamaah sekalian, inna dina indallahil Islam. Kita kembali, inna dina alladzi irtadahu Allahu li khalqihi wa arsala bihi rusulahu. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah terhadap makhluknya, dan Allah mengutus dengan Al-Quran itu Rasulnya, dengan Islam itu Rasulnya. Wala yuqbalu, tidak akan diterima yang lainnya. Wa huwa al-Islam, selain Islam Allah tidak terima. Ini ayat dianggapnya tidak toleransi ngomong begini, tapi ini tafsir Quran. Jadi memang Allah berfirman, kita di Indonesia harus nggak boleh ngomong begini. Oh, kalau begitu itu artinya tidak apa, ya, tidak NKRI, tidak mempertahankan atau kebersamaan, tidak toleransi, intoleransi. Oh, begitu kan? Ada istilah sekarang. Ini Quran bisa dikalahkan, tafsir dikalahkan. Wa al-inqiyad lillahi wahdah. Artinya ya patuh ya. Jadi kalau kita beragama Islam adalah huwa al-inqiyad lillahi wahdah, yaitu patuh kepada Allah saja. Allah yang tunggal, bitaati wal istislam, dengan taat dan berserah diri kepada Allah, yaitu bil ubudiyah, dengan cara kita beribadah. Jadi ibadah kita kepada Allah, ubudiyah kita bentuknya apapun, apakah itu ibadah sholat, apakah itu doa, apakah itu zikir, apakah itu puasa, ibadah-ibadah kepada Allah tidak boleh kepada yang lain, kepada Allah doang. Gitu. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah begitu, tidak bisa ada toleransi yang kebablasan. Toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin, yang sudah tegas. Buat kamu agama kamu, silahkan kamu mau apa, ya, mau ngebangun sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, mau mengadakan kegiatan seramai-ramainya, silahkan agama kamu, tapi tidak melibatkan kami. Gitu, di dalam ubudiyah. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadin, dan bagi aku, agamaku, aku juga enggak akan melibatkan kamu. Masing-masing saja. Itulah toleransi yang sebenarnya, bukan ikut yang seperti yang ditawarkan oleh si Abu Jahal, si S dulu. Muhammad, sekarang kita gini aja ya, setahun kita bareng-bareng menyembah misalnya Tuhan kami, kamu juga ikut setahun, kami ikut kamu, ya, gantian lah gitu. Toleransi dulu maunya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tadinya ada tawaran untuk adakan apa? Toleransi yang kebablasan. Yang kayak sekarang mungkin dianggapnya Rasulullah kalau hidup zaman sekarang intoleransi. Gitu. Memang umat Islam diajarkan yang begitu, harus lakum dinukum waliyadin, tapi tidak mengganggu, tidak anarkis kita. Silakan lakum dinukum waliyadin. Ya buat kamu agama kamu, silakan. Aku tidak mengganggu. Buat aku agama aku, kamu jangan mengganggu. Nah ini. Tetapi kalau ada stigma negatif jadi ini, nah ini yang kurang ajar gitu namanya. Itu mau memfitnah Imam Qosoma. Nah, kalau yang begitu lain ceritanya gitu. Jadi jangan dianggap Rasulullah tidak pernah tegas. Katanya rahmatan lil alamin itu bukan ngalah. Apakah Rasulullah tidak pernah tegas? Abad yaga abila amin waka, kelak-kelak kedua belah tangan Abraham. Itu Abraham kan wahyu pertama surah Al-Alaq turun.
suruh baca. Wahyu kedua surat Nun Al-Qalam wa ma yasturun, suruh menulis. Wahyu ketiga surat Al-Muzammil, pembinaan pembelengan sholat malam. Belum ada sholat wajib. Wahyu keempat turun Al-Mudaththir. Wahyu kelima turun surat Al-Fatihah. Wahyu keenam turun tabat yada abi lahab wa tab. Ini sudah ada di awal, sudah ada gangguan. Tabataka ya Muhammad ali hadza jamatana, diomeli ketika Rasul sedang dakwah, sedang ceramah, sedang mengadakan dakwah persuasif supaya pada mulut keluarganya yang langsung nantang. Taban ya laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad kali ada jamatana, untuk ini kamu mengumpulkan kami. Allah turunkan tabat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abi Lahab, disebut mamanya. Jadi tidak diam. Kalau katakanlah kalau dicaci maki, datangnya caci maki, kita bisa dicaci maki dengan diplomasi. Tidak disebut nama orangnya. Abu Lahab itu bukan nama asli. Abu bapak Lahab itu yang provokasi, yang suka membakar-bakar, bikin panas situasi. Namanya Abdul Uzza. Tapi oleh Allah diberi nama tuh Abu Lahab. Akhirnya dibaca setiap hari. Yang baca siapa? Antara lain Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq suka baca itu. Apa enggak boleh ngaji? Apa enggak kesinggung? Tabat yada abi lahab wa tab, ma kana malu wa ma kasab. Rumahnya dekat. Kedengaran bahwa Abu Bakar sedang baca tabat, Abu Bakar babak belur, dipukulin oleh Abu Bakar. Dipukulin. Jadi dari awal memang sudah ada tantangan-rintangan ketika ngaji yang benar, ngomong yang benar. Jadi jangan dianggap bahwa tidak boleh kita menyinggung orang yang lawan, orang yang salah. Tetapi tidak anarkis, artinya orang ngomong kasar kita juga boleh, tetapi lebih halus mungkin bahasanya. Yaitu Al-Quran tidak nyebut. Kalau si Abu Lahab kan nyebut langsung nama. Tabaraka ya Muhammad, langsung Muhammad. Tapi kalau ini tabatnya ada Abi Lahab. Abu Lahab itu adalah bukan nama asli, tapi lebih kepada kinayah. Ya, julukannya. Wah, ini Abu Lahab. Kayak Abu Jahal, bukan nama asli. Abu Jahal itu Amr bin Hisham namanya. Ya, jadi dipanggil Abu Jahal itu karena dipandang bodoh. Bukan bodoh, nggak bisa teknologi, nggak bisa tulis baca, nggak bisa sakit, tetapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia orang pintar. Artinya Jahal itu bisa orang pintar, alim, tetapi korupsi. Itu Abu Jahal juga, jahiliyah apa Abu Jahal modern itu. Kalau ditanya dosa-dosa tahu dia, ya. Itu korupsi, tapi yang korupsi orang-orang pintar, orang-orang ngerti, tahu Quran, tahu hadis, tapi korupsi. Itulah secara agamis itu jahil. Nah, dari Rasulullah adalah merubah situasi kondisi sosial dari keadaan katakanlah jahili kepada Islami. Haruskan begitu, tapi tidak mudah. Dari jahili kepada Islami. Nah, sedangkan orang-orang kafir maunya dari Islami kepada jahili. Yakhrujuna minal dhulumati ila nur kalau Islam. Tetapi kalau orang kafir yakhrujuna minan nur ila dhulumat, dari terang benderang kepada gelap gulita. Jamaah yang berbahagia, inna dina indallahi al-Islam, inna dina alladzi tardahu Allahu li khalqihi wa arsalahu bihi rusulahu wa la yuqbalu ghairuhu al-Islam wa huwa al-inqiyad lillahi wahdah bil qawlan wa istislam bil ubudiyah wa ittiba'i rusul, dan mengikuti para rasul, ya, mengikuti Nabi Muhammad fima ba'athahumullahu bihi, dengan apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, satu orang silakan kalau ada yang bertanya, saya kasih waktu. Mangga.
Kemudian juga dikaitkan dengan tadi Abu Lahab, Abu Jahal yang mempunyai sifat-sifat itu. Kemudian juga mungkin ada Fir'aun yang sebenarnya namanya adalah bukan Fir'aun. Pertanyaannya, apakah konsep ini dari Nabi yang 25 mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Karena ternyata itu seperti halnya masalah Islam atau Abu Lahab. Adam itu artinya gitu kan, ada di antaranya pemikiran, kemudian bersatunya dengan hati, kemudian sampai kepada Rasulullah yang artinya adalah manusia terpuji yang sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, jadi itulah manusia yang dituntut di dalam Al-Quran ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh nabi adalah beragama Islam. Bahasa dulu agama tauhid. Jadi tidak ada ya agama selain Islam. Walaupun menganggapnya orang Yahudi, Nabi Musa dianggap Yahudi, Nabi Isa dianggap Nasrani menurut dia. Tetapi baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan sebagainya, semuanya Muslim. Semuanya Muslim, semuanya Islam, semuanya secara agama, agamanya Islam. Walaupun namanya mungkin ya belum secara sekarang bahwa kita yang kita kenal adalah ada istilah agama tauhid. Nah, kita juga adalah tauhid. Ketika kita mengaku Islam tapi tidak bertauhid, itu bukan lagi Islam. Jadi konsepnya ya akidahnya adalah tauhid, semua nabi tauhid, tetapi syariahnya adalah berbeda. Seperti la ilaha illallah Adam misalnya, atau la ilaha illallah Daud Rasulnya. Bagaimana sholatnya? Ya, di dalam sholatnya tentu berbeda. Seperti Nabi Adam sholat, tapi sholatnya subuh doa. Nabi Daud sholat, kepada Allah sholatnya. Caranya kita tidak tahu. Yang jelas itu Nabi Daud sholat, sholatnya zuhur doa. Islam. Cara ibadahnya seperti apa, rakaatnya seperti apa, tidak wajib kita tahu. Tetapi kita yakin bahwa para nabi itu adalah sholat. Lalu Nabi Sulaiman sholat, sholatnya asar doa. Nabi Yakub sholatnya maghrib doa. Nabi Yunus sholatnya isya doa. Nah, nabi-nabi yang lain pada sholat. Nabi Muhammad ya, yang Islam yang oleh Nabi Muhammad dibawa ini sebagai penyempurna dari Nabi Adam, Idris, Musa dan sebagainya, itu sholat yang 5 waktu itu ada di para nabi semua. Tetapi satu-satu ditempel, dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Jadi sudah sempurna Islam. Semua agamanya Islam, tauhidnya kepada Allah, syariat yang berbeda, puasanya yang berbeda. Misalnya, yang satu hari puasa, satu hari buka, lebih jauh. Malamnya adalah sholat, siangnya puasa, lebih jauh. Ada nabi yang setahun puasa terus cuma 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha kalau bahasa kita sekarang. Itu puasanya terus-terusan. Ada yang puasanya 3 hari saja, tanggal 13, 14, 15. Itu puasa Nabi Ibrahim, puasa Bait, yang sekarang menjadi sunnah buat kita. Nah, jadi oleh karena itu secara akidah sama, ibadah berbeda, kemudian dari lihat dari turunan Adam, Adim itu Adon tadinya, adonan dari panca benua menurut sebagian ya riwayat. Jadi panca benua itu benua yang 5, tanahnya diambil di Adim itu adonan yang dibuat menjadi manusia. Bagi Allah tidak sulit tanpa ayah dan ibu, tetapi
ada yang dibuat katakanlah tidak punya ayah tetapi punya ibu, yaitu si Nabi Isa alaihi salam. Nah, seperti itu. Tetapi itu semua mereka adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan syariahnya yang berbeda. Lalu apakah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah sempurna? Sudah sempurna karena dinyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan buat kamu agama. Jadi sudah sempurna, tidak boleh ada tambahan lagi, tidak boleh ada pengurangan, dan apabila ada lagi nabi bohong. Kalau Nabi Isa turun itu memang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau yang lain hidup lagi, misalnya tidak ada di Qurannya. Jadi yang akan sekarang misalnya oleh Allah diturunkan menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan Nabi Isa. Berarti Nabi Isa memang tidak disalib, tidak dibunuh, tetapi diangkat entah kemana diselamatkan dan turun lagi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi tidak membawa syariat baru karena syariatnya sudah sempurna. Nah, adapun nabi-nabi yang dulu adalah hanya berlaku untuk katakanlah sekelompok komunitas tertentu. Ya, misalnya ini di Bani Israil, ini katakanlah di Babilonia dan sebagainya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah untuk alam jagat raya, untuk seluruh manusia. Oleh karena itu nabinya tidak sampai ke Indonesia, tetapi ada pewarisnya. Nah, siapa pewarisnya? Al-ulama. Ulama juga bisa jadi dua macam, ada ulama khair, ulama su. Nah, ulama khair itu yang lurus, yang benar, yang membawa Al-Quran dan Sunnah itu. Ketika sudah dicampur aduk dengan rasionya, berarti ini yang perlu katakanlah direvisi ulang. Sebab zaman sekarang adalah banyak yang disebut jil itu. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pemahamannya yang berbeda. Kalau di zaman Rasul sampai kepada zaman Ali, memang itu hadisnya yang banyak yang palsu. Syiah paling banyak membuat hadis-hadis palsu. Jadi mungkin saja ke Indonesia sekarang sudah banyak ya kitab-kitab, buku-buku dari hadis-hadis palsu yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kajian kita akidah, maka nanti strateginya lebih kepada kajian itu. Ya. Makasih dan mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ya, sekian saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada keliruan kesalahan di sana sini, Allah Maha Tahu, semoga memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.